Kalau kita lihat sepintas ya bisa ini dibilang sukses ya untuk di kandang ini atau breedingan saya ini. Karena ya udah kelihatan ya sebelah sini ini yang udah bunting, bunting besar, dan ke sini ya ini indukan-indukan yang istilahnya lagi beranak. Eh, di sini juga ada sapihan nih, betina 2 ekor. Itu indukannya yang udah nyapih anak ya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi ya di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Kami beralamat di daerah Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Untuk kandang kami ini ya kami melakukan breeding domba Garut, galur murni. Dan juga kami di sini ya melakukan jual beli domba Garut sayur, ya kambing buat akekah, buat kurban, ya istilahnya jual bitnak, sapihan ya pokoknya. Untuk jual beli emang kami khusus kambing sama domba daerah sini lah. Kalau di sini emang kebanyakan untuk dombanya ya ini ada domba kacang, ada Garut sayur. Jadi walaupun Garut bukan galur murni lah, jadi seperti itu. Ya untuk domba Garut galur murninya ya kami cuma menjual anakan hasil ternak kami doang. Jadi seperti itu. Jadi ya kami emang untuk domba Garut galur murni ya tidak membeli dari yang lain lah. Jadi kami hanya menjual hasil ternak kami ya, paling ya untuk sebulan kami paling jual ya 2 ekor, kadang 4 ekor. Karena emang sapihannya itu terbatas untuk di kandang kami. Untuk populasi di kandang kami ini tidak terlalu banyak lah, karena kami juga di sini masih tahap belajar. Jadi kita rasakan dulu ya, maksudnya karena di sini kami ya untuk pakan emang sebagian beli, jadi ya istilahnya emang harus diperhitung pengeluaran dan istilahnya pendapatan. Jadi emang kami di sini ya nggak berani langsung istilahnya besar lah, bikin peternakan besar, dikarenakan ya kita perlu pembelajaran dulu. Untuk kandang ini ya, untuk kandang ini udah 1 tahun lebih dikit lah untuk kandang ini. Dulu ya kita mengawali bikin kandang ini di bulan 1 2024, dan sekarang udah 2025 ya. Jadi emang ini udah genap 1 tahun lebih dikit lah. Cuma ya untuk hitung-hitungan keuntungan jadi belum ketemu lah. Belum ketemu secara pasti. Ya kalau istilahnya hitungan kasarnya, hitungan istilahnya cuma perkiraan. Ya kalau rugi sih enggak, kayaknya ya bekas operasional pakan. Cuma ya walaupun kita kebagian, kayaknya kita tipis banget lah untuk keuntungan ini. Di sini ya saya ini melakukan breeding domba Garut. Jadi kami melakukan breeding domba Garut atau menganakan domba Garut. Ini kemarin populasi 16 indukan ya. Yang beranak itu udah 15 indukan dan tersisa 1 nih. Ini udah 1 tahun di sini nih, baru bunting nih. Ini paling kebuntingan usia sekitar 4 bulan. Ya tetap yang namanya beternak ya ada juga istilahnya kendala ya, baik istilahnya dari ternaknya atau istilahnya apakah ilmu kita yang kurang ya. Jadi ya
untuk pengawinan ya, intinya untuk pengawinan, karena untuk breeding ini ya ini tergantung terhadap istilahnya kita mengawinkan indukan. Seandainya kita sukses untuk pengawinan dan bisa domba ini bunting semua ya, insya Allah kita akan menghasilkan anak-anak dari indukan tersebut. Tapi itu juga ya belum pasti untung lah. Walaupun istilahnya wah udah bunting semua ini mah pasti untung, ya itu belum tentu. Dikarenakan ya kadang yang namanya memelihara ternak atau istilahnya memelihara makhluk hidup ya pasti ada matinya. Jadi seperti ya, kadang ya kalau kita memelihara domba itu udah pasti ya 1-2 mah ada yang mati. Dan istilahnya di kandang saya ini ya dulu pertama beli saya ya ini dipindahin ke sini ya, istilah selang waktu berapa bulan ada yang mati ini 2 ekor. Yang satu ya dikarenakan sakit, jadi kakinya radang. Kemudian ya udah saya obati, akan tetapi ya kok kata saya kan bau busuknya masih tercium gitu ya. Kita kan bingung ya, istilahnya kaki udah sembuh akan tetapi ya dombanya masih tercium bau busuk ya. Istilahnya kan selang waktu beberapa hari dombanya nggak bisa bangun ya, besoknya malahan mati. Ternyata ya bau busuk tersebut ada bagian istilahnya di bagian dadanya itu radang dan istilahnya digerogoti sama itu ya belatung. Jadi belatung itu masuk ke dalam dan istilahnya kita tidak ngeh ya bahwa domba tersebut emang radang di bagian dada bawah. Ya akhir-akhirnya itu mati ya. Itu mah istilahnya kan kurang teliti lah kita. Mungkin ya itu mah menjadi pengalaman lah bagi saya. Jelas beternak ini ya harus benar-benar teliti ya, kita istilahnya perhatikan. Seandainya ada yang sakit kayak yang terjadi pada saya ya istilahnya kan kita teliti dombanya. Kalau istilahnya radang ada bau busuk, berasal bau busuk itu dari mana, seharusnya kita itu lebih teliti untuk memeriksanya. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk yang 1 ekor mah malahan paginya itu nggak makan. Jadi yang lain dikasih makan diri semua, yang satu mah nggak berdiri. Cuma istilahnya diam aja. Sorenya ya itu malahan mati. Itu ya yang namanya memelihara ternak itu mah udah resiko. Ada kematian itu udah wajar lah. Kemudian ya kita kembali ke cerita awal ya, tadi sampai di indukan yang bunting itu ya belum tentu untung lah, intinya seperti itu. Jadi seandainya emang indukan ini bunting semua juga ya, jadi belum bisa dipastikan itu bisa untung. Dikarenakan ya seandainya nanti melahirkan anak, terkadang ya ada yang lahir ya tidak mau menyusui indukannya, itu bisa menyebabkan kematian. Ada juga lahiran nggak ketahuan sama kita, indukannya kurang pintar merawat anak ya, akhir-akhirnya ya itu ya kadang keinjak, kadang nyelip di bawah ya. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi seperti itu. Jadi
Jadi ya walaupun pengawinan sukses, ya kalau istilahnya belum kelihatan anaknya gede dan bagus, itu belum bisa dikatakan untung. Jadi seperti yang itu. Yang dinamakan ternak itu emang seperti itu. Jadi ya untuk kalian ya yang ingin beternak, ya sebenarnya harus benar-benar tahu dulu caranya beternak. Ya seandainya mau milih indukan itu ya bagaimana cara milihnya. Kalau mau belinya harus di mana, jadi seperti itu. Jadi ya kadang sebagian orang itu ya jadi kalau istilahnya beli ternak buat dipelihara yang penting suka, kadang dari bandar kadang dari pasar ya. Ya kadang lihat postur tubuh bagus kayak bunting ya gede, dia beli walaupun mahal. Ternyata itu bukan bunting, ya kadang majir atau istilahnya mandul. Jadi itu akan menyebabkan kerugian. Jadi intinya untuk kalian yang akan beternak cukup berhati-hati, ya kita harus istilahnya teliti di dalam perawatan. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan, terkadang peternak ini diperkirakan mau untung ternyata rugi, jadi seperti itu. Jadi ini merupakan pengalaman yang saya alami ya selama 1 tahun, ya istilahnya pahit manisnya beternak itu udah berasa ya. Sebenarnya ya apabila kita pelihara istilahnya sekian ekor yang ada di kandang saya, kasih pakan sendiri, ya istilahnya full hijauan. Jadi sebenarnya sih ini udah kelihatan untungnya kalau emang posisinya kita itu pakan istilahnya kita cari sendiri. Akan tetapi di sini ya tujuan saya bukan di situ. Justru ya beternak ini saya ingin menghasilkan tanpa kita capek kerja lah, intinya seperti itu. Jadi kita mencari lebihnya dari ternak ini ya orang yang mengerjainnya. Jadi tujuan kedepannya seperti itu. Dan juga ya kita kan ya istilahnya membuat lapangan kerja lah di daerah kami di sini. Jadi kalau istilahnya ternak ini berkembang, ya istilahnya tetangga itu bisa ikut kerja. Jadi yang menganggur itu bisa mencari rumput lah. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat sepintas ya bisa ini dibilang sukses ya untuk di kandang ini atau breedingan saya ini. Karena ya udah kelihatan ya sebelah sini ini yang udah bunting, bunting besar, dan ke sini ya ini indukan-indukan yang istilahnya lagi beranak. Di sini juga ada sapihan nih betina 2 ekor. Itu indukannya yang udah nyapih anak ya. Dan juga untuk sebelah sana ya indukan-indukan yang udah dikawinkan setelah anaknya disapih. Jadi kalau kita lihat sepintas ini anakannya kan cukup banyak ya. Bisa dibilang sukses. Dan juga ya apabila kita kasih pakan sendiri, kita ngarit sendiri, kita rawat sendiri, dan juga tanpa pakan tambahan, emang sih anakan ini emang semua ini ya istilahnya keuntungan kita. Cuma untuk di kandang kami emang pakan ya sebagian besar beli, baik istilahnya rumputnya ataupun pakan tambahannya. Jadi seperti itu. Jadi ya kita belum hitung-hitungan secara detail lah, intinya seperti itu. Jadi belum ada istilahnya angka, oh kalau satu indukan selama 1 tahun ya menghasilkan berapa, ya belum ada hitung-hitungan seperti itu. Ya kita berjalan aja dulu ya seperti air mengalir lah, jangan istilahnya kita melawan arus. Jadi kita bertahap, ya kita istilahnya sambil belajar. Ya seandainya nanti udah keperhitung ya ke depannya ya mungkin untuk kandang ini kami perbesar lagi. Ya sebenarnya sih
untuk kandang ini udah diperbesar ya kemarin, walaupun ini belum kelar ya. Heeh. Untuk kandang pertama sih ini bagian depan doang. Nah, ini bagian ini untuk pembangunan pertama. Dan untuk bagian yang bawah, nah ini bagian yang ini pembangunan baru. Nah, bagian bawahnya juga belum kelar nih, satu baris lagi. Dan seandainya kedepannya ini udah ketemu hitung-hitungan istilah keuntungannya, insya Allah untuk kandang ini kami perlebar lagi ke bagian bawah. Yang mudah-mudahan aja ya ini bisa berhasil ya, bisa sukses ya ke depannya. Masalahnya ya apabila kita langsung bikin besar, bikin luas ini kandang, ya seandainya kita mengalami kegagalan ya kerugiannya itu udah pasti cukup besar. Jadi seperti itu. Jadi kita itu bertahap ya, kita pelajari dulu lah. Kita hitung-hitungan dulu, dan seandainya dari perindukan itu ada untung sekian ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan istilahnya sekian itu harus memelihara berapa ekor, jadi harus seperti itu. Jadi jangan sampai yang penting melihara banyak udah pasti untung banyak, itu belum tentu lah, intinya seperti itu. Ya mungkin ya untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu lah. Memang ya kita cuma menceritakan istilahnya ternak kita, pengalaman kita ya, intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ini ada manfaatnya buat rekan-rekan semua. Kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.